Namaku Yulia, umurku 30 tahun, ibu dari satu anak laki-laki yang duduk di kelas 3 SD, istri dari lelaki yang dulu aku cintai, Heru. Dulu, saat kami menikah muda, aku percaya cinta bisa memberi makan, bisa membayar listrik, sekolah, bahkan menyembuhkan rasa lapar. Tapi kenyataan tidak seromantis film. Cinta yang tidak ditemani tanggung jawab hanya akan jadi luka yang terus menganga. Heru bekerja sebagai kuli bangunan, pekerja keras, tapi juga pecandu, judi. Setiap malam ia pulang membawa peluh dan mimpi-mimpi kosong. Kadang wajahnya cerah, kadang kelam, tapi semakin hari lebih sering yang kelam. Aku tahu dari bau rokok murahan dan nada bicaranya yang makin kasar. Ia kalah lagi. Hutang pun menumpuk. Bukan ke bank, tapi ke tangan-tangan yang tidak mengenal ampun, salah satunya kepada seorang rentenir muda bernama Daniel. Aku tak pernah bertemu langsung dengannya, tapi nama itu membuat Heru ketakutan seperti anak kecil. Menurut kabar dari tetangga, Daniel bukan tipe rentenir berotot dan bertato. Justru sebaliknya, masih muda, pintar bicara. Dan katanya tampan, lucu. Saat aku mendengar deskripsi itu dari Bu RT, entah kenapa ada satu bagian dalam diriku yang terbangun, seperti perempuan yang terlalu lama tertidur dalam kesepian, tapi semua itu berubah jadi nyata. Saat utusan Daniel mulai datang ke rumah, mereka mengetuk pintu setiap 2 hari sekali. Tak pernah kasar, tapi tatapan mereka cukup membuat lututku lemas. Suatu sore, saat Heru belum pulang, 3 pria datang. Aku sempat mengunci pintu, tapi salah satu dari mereka tersenyum tenang dan berkata, "Bu Yulia, Pak Daniel ingin bicara langsung. Besok siang, di tempat biasa. Kalau suami ibu nggak bisa, ibu aja yang datang." Suaranya datar, tak bernada ancaman, tapi jantungku berdetak tak menentu. Besok aku pergi, bukan karena keberanian, tapi karena takut untuk Arga, untuk rumah ini, dan mungkin juga karena ada rasa penasaran yang tak bisa kujelaskan. Tempatnya di sebuah bangunan, seperti ruko kosong, tapi bersih. Ketika aku masuk, hanya ada satu pria duduk di sofa abu-abu, mengenakan kemeja hitam yang digulung hingga siku dan jam tangan mahal di pergelangan kirinya. Ia sedang menyusun berkas. Tapi ketika melihatku, ia tersenyum. Bukan senyum menakutkan, bukan juga senyum bisnis. Senyumnya seperti lelaki yang baru melihat perempuan yang menarik perhatiannya. "Bu Yulia?" "Ya, saya, istri Heru." "Saya tahu, tapi saya lebih suka nyebut nama kamu aja, boleh?" Cara ia bicara tidak tergesa, tidak menekan, tapi punya magnet. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. "Saya Daniel." Tangannya terulur. Aku ragu, tapi kusambut. Tangannya hangat, tegas. "Saya harus jujur. Suami kamu kacau. Total hutangnya sudah lewat batas sabar saya." Aku mengangguk pelan. Mataku menunduk, "Tapi saya nggak tega sama kamu. Kamu bukan orang yang harus tanggung akibat kelakuan dia." Perkataannya menusuk dan menyentuh. Lalu Daniel bersandar sedikit ke depan. Tatapannya menusuk langsung ke mataku. "Jadi saya tawarkan kamu kerja di rumah saya. Jadi pembantu saya. Kamu bantu urus rumah sampai hutang lunas." Aku nyaris tak bisa menjawab. Tapi kalimatnya selanjutnya yang membuatku tak bisa bernapas. "Kamu bisa tolak. Tapi kalau kamu datang, artinya kamu gak benci ide ini kan?" Napas tertahanku pecah, dan untuk alasan yang bahkan tidak bisa aku pahami, aku tersenyum samar. Bukan karena lega, tapi karena lelaki ini tahu caranya bicara, caranya menyentuh tanpa menyentuh. Malamnya, aku bicara pada Heru. Ia tidak protes, justru senang. Bagus, bisa lunasin hutang,
Katanya ringan. Ia bahkan tidak melihat mataku. Aku tidur sambil membelakangi Heru. Tapi bukan karena marah. Karena pikiranku masih dipenuhi senyum pria yang bahkan bukan suamiku, Daniel. Rumah Daniel berbeda dari yang kubayangkan. Bukan rumah mewah dengan kolam renang dan chandelier besar, tapi rapi, minimalis, dan sangat bersih. Aromanya seperti kayu manis dan kopi hitam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada suasana gelap. Seperti rumah rentenir yang sering muncul di berita kriminal. Daniel sendiri menyambutku di pintu, mengenakan kaos polos putih, celana panjang hitam santai, dan senyum tipis yang lagi-lagi membuat hatiku bergetar dengan cara yang aneh. Pintunya kebuka, tapi kamu tetap ngetuk. Kamu sopan banget, kebiasaan aja. Mas, Mas. Waduh, kalau kamu manggil aku Mas, bisa-bisa aku jadi betah di rumah. Ia tertawa pelan. Aku menggigit bibir bawahku, bukan karena malu, tapi karena aku menyadari satu hal yang tak bisa kupungkiri. Aku menyukainya. Hari-hari pertama terasa canggung, tapi bukan karena tekanan, melainkan karena aku mulai terbiasa dengan cara Daniel memperhatikanku. Setiap pagi, ia akan muncul di dapur. Saat aku sedang menyeduh teh, kamu punya tangan ajaib, ya, katanya suatu pagi. Ajaib kenapa? Tehnya bikin aku lupa kalau aku ini rentenir. Aku hanya bisa tersenyum, pura-pura sibuk dengan gelas. Tapi dadaku hangat. Perasaan itu nikmat. Siang itu, aku sedang mengepel ruang tengah. Peluh menetes di pelipisku. Aku tak sadar Daniel memperhatikan dari ambang pintu. Kalau kamu terus nyapu sambil senyum gitu, aku bisa jatuh tiap hari. Bukan karena lantainya licin, tapi karena kamu. Kalimat itu membuatku nyaris menjatuhkan ember. Aku menoleh, menatapnya tajam berpura-pura marah. Mas Daniel suka menggoda? Ya, gak semua orang. Cuma kamu. Senyumku pecah tanpa bisa kutahan. Malam itu, saat pekerjaan selesai, aku duduk di teras belakang sambil meminum teh. Daniel muncul entah dari mana. Ia duduk di sebelahku, membawa 2 potong kue. Nih, aku beli buat kamu. Kamu kerja rajin hari ini. Tangannya menyodorkan piring kecil. Jariku menyentuh ujung jarinya. Aku berharap sentuhan itu lebih lama. Kamu selalu begini sama semua perempuan? Tanyaku pelan. Begini gimana? Genit? Enggak. Hanya sama perempuan. Yang bikin aku pengen lebih dari sekadar melihat. Aku membeku. Tatapannya tidak liar. Justru tenang. Tapi jujur Yulia, katanya. Kamu cantik, tapi bukan itu yang bikin aku tertarik. Kamu sabar, sopan, dan kamu perempuan yang terlalu lama gak dikagumi. Kata-katanya seperti sentuhan lembut di luka lama yang kupendam. Aku diam, tapi hatiku tidak. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena tersenyum pada lelaki lain. Daniel tidak mencuri hatiku. Aku yang menyerahkannya. Perlahan, hari-hari selanjutnya, interaksi kami semakin dekat. Ia sering menyodorkan handuk kecil saat aku berkeringat. Kadang sengaja melewatiku dari belakang, menyentuh sedikit pinggangku sambil berkata, "Maaf ya, lewat, cantik." Aku tahu itu tidak perlu, tapi aku tidak keberatan. Dan yang paling membuatku gelisah, tatapan matanya saat aku bekerja. Ia tak bicara, tak menyentuh, tapi tatapannya seperti berkata, "Aku lihat kamu, dan aku suka apa yang kulihat." Dan aku mulai menunggu, menanti, menyukai. Suatu sore, kami duduk di sofa menonton TV. Aku duduk di ujung kanan, ia di ujung kiri, tapi jarak kami hanya 1 bantal. Tiba-tiba, saat iklan muncul, ia menoleh dan bertanya, "Kalau kamu jadi milikku, kamu mau gak aku beliin rumah?" Rumah, aku tertawa kecil.
Aku bukan barang, Mas. Justru karena kamu bukan barang, aku pengen milikin kamu. Beneran, hatiku seolah tercekik pelan. Aku tahu ini belum cinta, tapi jelas bukan main-main. Ada rasa yang mulai tumbuh, dan aku tak ingin mencabutnya. Daniel bukan penyelamat, tapi ia lelaki yang tahu caranya membuat perempuan merasa diinginkan dengan cara yang tidak pernah Heru lakukan. Dan aku mulai membuka pintu itu dengan sengaja. Sudah seminggu aku tinggal di rumah Daniel. Semua terasa berbeda. Tak ada suara bentakan, tak ada tekanan, hanya detak jantungku yang pelan-pelan berubah irama setiap kali pria itu memandangku seolah aku berharga. Sore itu hujan turun deras. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Saat Daniel masuk dari luar, basah kuyup, kemejanya menempel di tubuh. Aku ingin pura-pura tak melihatnya, tapi mataku tak mau berbohong. Kamu gak bawa payung? Tanyaku sambil berdiri, refleks mengambilkan handuk. Tadinya mau pulang cepat, biar bisa lihat kamu sebelum malam, katanya sambil terkekeh. Tapi malah kehujanan. Aku mendekatkan handuk ke tangannya, tapi alih-alih mengambil, ia malah membiarkan aku menyekakan air di rambutnya. Tanganku gemetar, tapi Daniel diam, menatap wajahku dari jarak dekat. Matanya teduh dan tajam sekaligus. Yulia, ya, aku gak bohong waktu bilang kamu cantik, Mas Daniel. Kalau kamu gak mau, aku berhenti. Tapi kalau kamu jujur sama perasaanmu, jangan tolak aku malam ini. Suara hujan di luar terdengar seperti bisikan pelan, kalah oleh detak jantungku. Tanpa sadar, aku membiarkan tangan Daniel menyentuh pipiku. Ia membelai perlahan, lalu menurunkan tangannya ke daguku, mengangkat wajahku sedikit, dan menciumku. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi ciuman yang menuntut jiwaku untuk jujur. Dan aku membalas. Aku tidak memikirkan Heru, tidak memikirkan dunia. Yang ada hanya Daniel, bibirnya, napasnya, tangan yang menyusuri punggungku dengan lembut, seolah takut menyakitiku. Ketika kami berhenti, aku bersandar di dadanya. Nafasku bergetar. Aku gak tahu harus bilang apa. Kataku pelan, gak perlu bilang apa-apa. Cukup kamu tahu, aku pengen jaga kamu. Bukan karena hutang, tapi karena kamu. Hari-hari setelahnya, suasana berubah. Kami tak lagi menjaga jarak. Daniel mulai duduk lebih dekat. Tangan kami sering bersentuhan. Ia menyentuhku bukan untuk memiliki, tapi untuk menyentuh perasaanku. Suatu pagi, aku sedang mengenakan apron saat menyiapkan sarapan. Daniel masuk pelan dari belakang, lalu memelukku tanpa suara. Aku tidak terkejut, tidak menolak. Justru aku bersandar lebih dalam. Gini, enak ya? Bisiknya. Rasanya kayak punya istri yang pulangin energi tiap pagi. Kamu kebanyakan nonton drama, kataku sambil tertawa kecil. Bukan drama, aku serius. Tangan Daniel membelai perutku, lalu naik ke pinggang. Tapi berhenti. Ia tahu batas. Ia tak memaksaku melewati garis yang belum siap kulewati. Dan aku tahu, aku yang sebentar lagi akan melangkah ke sisi lain garis itu. Karena bukan hanya tubuhku yang merindukan sentuhannya. Hatiku sudah mulai ingin tinggal. Suatu malam, kami duduk di kamar Daniel. Aku mulai sering tidur di ruang tamu. Tapi malam itu, aku masuk ke dalam kamarnya. Entah karena apa, entah kenapa aku tak keluar lagi. Ia duduk di tepi ranjang. Aku berdiri di depan jendela, menatap lampu kota. Lalu aku berkata pelan, "Kenapa kamu baik ke aku?" "Karena kamu perempuan baik, yang selama ini salah tempat. Kalau aku gak baik, aku tetap pengen kamu." Ketika aku menoleh, ia sudah berdiri di belakangku. Tangannya meraih tanganku perlahan. Dan saat aku tak menolak, ia membawaku ke ranjang, menciumku lagi. Lebih dalam, lebih penuh rasa. Malam itu,
Aku tidak menolak ketika Daniel melepas apron dari tubuhku. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa berdosa. Aku merasa dimiliki. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa jadi milik seseorang karena kewajiban, tapi karena rasa, karena hasrat, karena cinta yang mulai tumbuh dan berakar. Daniel tidak menyakitiku. Ia memujiku, membuatku merasa perempuan, dan aku merasa hidup kembali. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Masih ada sisa rasa hangat di kulitku dari malam sebelumnya. Daniel masih terlelap, tubuhnya membelakangiku. Tapi aku tidak segera turun dari ranjang. Aku menatap punggungnya pelan. Lelaki ini bukan suamiku, tapi setiap hari bersamanya terasa seperti aku kembali muda, kembali hidup, kembali jadi perempuan yang pantas dicintai. Aku turun pelan, lalu masuk ke dapur. Kali ini, aku membuat sarapan lebih niat. Kupanggang roti dengan mentega dan bawang putih. Kupotong buah dengan hiasan kecil. Bahkan, kubuatkan kopi kesukaannya dengan sedikit kayu manis. Saat Daniel masuk ke dapur, rambutnya masih berantakan. Ia hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek kain. Wah, siapa yang masakin kayak gini pagi-pagi? Asisten rumah tangga kesayangan dong, jawabku sambil menyodorkan piring HM. Asisten atau pacar ya, tergantung siapa yang nanya, kataku sambil berkedip genit. Daniel terkekeh, lalu menarik kursi dan duduk. Ia menatapku lekat, lalu berkata, "Kamu berubah gimana? Kamu lebih hidup, lebih ceria, lebih berani. Mungkin karena kamu juga yang berubahin aku." Ia menatapku seperti ingin menciumku lagi. Tapi kali ini aku yang mendekat. Kusentuh pipinya. Lalu bibirku mengecup sudut mulutnya singkat. 1 detik, 2 detik. Lalu aku mundur lagi dan berjalan ke arah wastafel seolah tak terjadi apa-apa. Daniel hanya menghela napas berat sambil tertawa kecil. "Bahaya kamu kalau udah mulai genit begini, loh. Mas duluan yang ngajarin." Dan aku bangga sama muridku. Hari itu, saat Daniel bekerja di ruang kerjanya, aku sengaja masuk membawa teh. Tapi kali ini aku mengenakan daster halus warna biru muda yang sedikit lebih longgar. Dan sengaja membiarkan satu pundakku terbuka, bukan niat murahan. Tapi aku ingin tahu, apakah aku masih bisa membuat lelaki sepertinya terdiam? Ternyata bisa. Begitu aku meletakkan cangkir, Daniel mendongak dan tak langsung bicara. Matanya menyusuri pundakku, napasnya melambat. "Ini teh atau godaan?" katanya pelan. "Tehnya masih panas, Mas. Jangan disentuh kalau belum siap terbakar. Kalau terbakar karena kamu, aku rela." Aku tertawa. Aku benar-benar tertawa. Aku suka ini. Aku suka jadi perempuan yang bisa menggoda balik. Malam harinya, kami menonton film di ruang tengah. Aku duduk bersandar di dadanya. Tanganku memainkan jemari tangannya. Sesekali, kuletakkan kepala di bahunya. Lalu menoleh pelan dan mencium dagunya. Daniel memelukku lebih erat. "Kalau kamu terus begini, hutang suamimu gak bakal cepet lunas." "Kenapa?" "Karena aku gak mau kamu pergi dari rumah ini." Aku terdiam. Perlahan, ku geser wajahku, menatapnya dari dekat. "Kalau aku gak mau pergi, boleh gak Yulia? Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau boleh, aku pengen tinggal. Bukan sebagai pembayar hutang, tapi sebagai wanitamu." Daniel tak menjawab. Ia hanya menunduk dan menciumku. Lama, lembut, dalam. Dan saat tangannya menarik tubuhku lebih dekat, aku tahu aku bukan pelariannya. Aku wanitanya. Siang itu panas, tapi tubuhku justru menggigil. Aku baru saja selesai menyapu teras ketika sebuah motor berhenti di depan pagar. Heru, rambutnya berantakan,
Matanya cekung, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan kemarahan yang ia bawa. "Kamu nyaman banget ya tinggal di rumah laki-laki lain?" Suara bentakannya menggema di halaman. Aku menoleh ke arah dalam rumah, berharap Daniel tidak mendengar. Tapi sudah terlambat. Lelaki itu muncul dari pintu samping, mengenakan kaos putih dan tatapan tajam yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Turunkan suara kamu," kata Daniel datar. "Ini rumah saya." "Rumah kamu? Istri gue kerja di sini buat lunasin utang gue, bukan buat ngasih badan." "Cukup Heru," aku berseru. Suaraku pecah oleh amarah dan malu. "Jangan hina aku kayak gitu." Daniel maju 2 langkah, berdiri di antara aku dan Heru. "Yulia di sini karena kamu gagal jadi suami. Kalau kamu gak tahan lihat dia bahagia, pulanglah. Jangan hancurkan apa yang tersisa dari martabatmu." Heru tampak hendak menyerang, tapi Daniel tak gentar. Tatapan mereka bertabrakan, tegang, memanas. "Kamu rebut istri orang, Daniel." "Aku gak rebut, aku jaga sesuatu yang kamu gak bisa lakuin." Aku menggenggam tangan Daniel dari belakang. Seluruh tubuhku bergetar. "Heru, pulanglah. Aku gak mau balik ke hidup kita yang lama. Kita masih suami istri. Kita cuma punya status, tapi gak punya cinta, gak punya rumah, gak punya arah." Mata Heru berkaca-kaca. Tapi aku tak bisa lagi iba. Luka yang dia tinggalkan terlalu dalam. Setelah beberapa detik hening yang menyiksa, Heru menyalakan motornya dan pergi tanpa pamit. Malam itu aku menangis di kamar Daniel. Bukan karena menyesal, tapi karena aku takut kebahagiaan ini hanya sementara. Daniel memelukku dari belakang, menyusupkan dagunya ke pundakku. "Kamu gak perlu takut," bisiknya. "Aku di sini dan aku gak akan ninggalin kamu. Tapi aku masih punya status istri orang. Status bisa berubah, tapi yang aku rasa ke kamu gak akan." Aku menoleh pelan, menatap matanya. "Mas, kalau aku bukan istri siapa-siapa dan cuma jadi perempuan biasa, kamu tetap mau aku." "Kamu bukan perempuan biasa, Yulia. Kamu perempuan yang bikin aku gak bisa tidur kalau gak tahu kamu ada di sampingku." Aku tersenyum di antara air mata. Tanganku menyentuh wajahnya. Kali ini bukan genit, tapi tulus. Dan ketika kami berciuman malam itu, aku tahu aku ingin mencintainya sepenuhnya, tanpa beban, tanpa sisa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Daniel mulai bicara soal masa depan. "Kamu mau cerai dari Heru? Aku siap. Aku gak mau setengah hati lagi. Kalau kamu pisah, aku gak akan biarin kamu kembali ke dunia sendiri. Aku pengen kamu tetap di sini, bukan lagi sebagai asisten rumah tangga, tapi sebagai pasangan hidup." Jantungku berdegup tak karuan. "Mas, serius, aku gak pernah seberani ini sama perempuan manapun." Malam itu, kami tidur dalam diam, tapi tanganku menggenggam erat tangannya. Di balik mata yang terpejam, aku mengucap satu doa. Semoga ini bukan mimpi. Semoga rumah ini memang takdirku. Hari itu, udara terasa ganjil. Langit mendung, angin pelan, dan hatiku tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku duduk di bangku taman kecil dekat rumah Daniel. Di tangan, map coklat berisi surat cerai yang sudah kutandatangani. Prosesnya tidak mudah. Heru sempat menolak, tapi akhirnya dia menyerah. Katanya, dia sadar sudah terlalu sering menonjolkan sesuatu yang dulu dia perjuangkan. "Aku gak mau kamu bahagia di tangan orang lain. Tapi aku juga tahu, aku gak bisa bahagiain kamu," katanya. Waktu terakhir kami bertemu, "Terima kasih karena akhirnya melepaskan." Jawabku. Aku menangis hari itu, bukan karena sedih kehilangan Heru, tapi karena lega. Akhirnya aku bebas. Daniel menyambutku di teras. Ia tidak berkata apa-apa saat aku
menyerahkan map coklat itu. Ia hanya membuka, melihat isinya, lalu menatapku lama. "Kamu yakin?" "Yakin banget." "Kalau gitu, saatnya aku serius juga." Malam itu, Daniel menyiapkan makan malam sendiri. Ia menyalakan lilin kecil di meja makan, menaruh bunga dalam vas, dan memutarkan musik jazz lembut. Gila ya, siapa sangka dari utang bisa jadi makan malam romantis kayak gini, kataku tertawa pelan. "Hutang hidupku kayaknya udah lunas, semua sejak kamu datang," balasnya sambil menggenggam tanganku. Kami makan malam dalam keheningan yang manis. Dan ketika kami berdansa pelan di ruang tamu, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi jadi perempuan yang menunggu diselamatkan. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Dan Daniel adalah bonus yang Tuhan kirimkan karena aku berani memilih bahagia. Beberapa minggu kemudian, Daniel menyewa rumah kecil di pinggir kota. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk kami dan anakku. Ia bilang, "Aku mau rumah yang dibangun dari awal sama-sama. Bukan yang kamu masukin karena utang." Kami pindah pelan-pelan. Aku membawa pakaian dan perabot yang kubeli sendiri. Anak kami, si kecil yang sempat bingung dengan perubahan hidup ini, akhirnya bisa tertawa lagi. Daniel tidak pernah memaksa jadi ayah, tapi ia hadir setiap hari. Dan aku belajar mencintai tanpa takut, tanpa luka, tanpa rasa bersalah. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah baru kami. Daniel duduk di belakangku, memeluk dari belakang. "Kalau kamu bisa ngobrol sama Yulia yang dulu, perempuan yang bingung, terluka, takut, kamu mau bilang apa ke dia?" Aku bakal bilang, "Tunggu sebentar lagi. Luka kamu gak sia-sia. Akan datang seseorang yang gak melihat kamu sebagai beban, tapi sebagai rumah." Daniel mencium pundakku. "Lama, hangat. Terima kasih udah gak pergi waktu aku godain kamu dulu," katanya setengah bercanda. Aku malah yang harusnya makasih karena kamu gak berhenti godain aku. Kami tertawa. Dan di malam sunyi itu, di bawah langit yang tak lagi kelabu, aku tahu aku sudah pulang, bukan ke rumah milik siapa-siapa, tapi ke cinta yang akhirnya kupilih dan memilihku kembali.